streaming di IG Vespen Situbondo. Kembali lagi bersama Nova kali ini. Tadi kita udah istirahat sejenak ya, udah ada sedikit curhatan dari panitia Vespen mungkin ya. Oke, jadi sore hari ini untuk orga yang ketiga kita akan kedatangan langsung putra daerah dari Kabupaten Situbondo pastinya ya. Kira-kira bareng siapa sih Nova di sore hari ini di kesempatan terakhir nih ya? Oke deh, kita langsung panggil aja deh biar langsung kenalan juga ya nanti ya. Oke, kita panggil pemateri kita untuk dari Situbondo. Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kayaknya malu-malu ya. Malu-malu kucing ya. Malu-malu kucing gitu. Ini temanya kenapa lagi gelap-gelapan ya berdua? Karena hitam belum tentu duka nih. Gitu Iya. ya. Oke deh, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dari masnya. Ini aja. Oke, boleh. Oke, dari aku dulu. Halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim, biasa dipanggil Lukman atau Iluk. Oke. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Kusumawardana. Tapi kalau orang Situbondo nggak kenal nih, Andi Kusumawardana itu siapa? Oke. Nama panggungnya itu Andi KW, Kak. Andi KW. Iya. Berarti ini nggak original ini ya. Oke deh, ini udah ada embel-embel KW-nya. Oke, di sore hari ini kita bakalan membahas mengenai privilege ya. Jadi di tema terakhir kita untuk kesempatan sore hari ini, mungkin bisa langsung aja disampaikan oleh Mas Andi ataupun Mas Lukman untuk mengawali pembukaan di sore hari ini. Oke, jadi di sini saya sedikit mereview materi yang ada di podcast kemarin nih ya, Oke. privilege. Nah, jadi menjadi mahasiswa itu sebenarnya banyak banget kelebihannya nih Kak. Mulai dari kita bisa menambah relasi kita nih ya, dari apalagi yang buat kuliahnya itu di luar kota nih ya, kita bisa nambah teman dari Sabang sampai Merauke. Terus juga kita bisa menambah wawasan di bidang organisasi. Selain kita bisa menambah di mata kuliah kita juga. Terus privilege yang benar-benar saya rasakan sampai detik ini adalah kita bisa mengasah kemampuan public speaking secara tidak langsung nih Kak. Itu sih kalau dari aku. Dari Mas Lukman sendiri. Kalau dari aku pribadi sih sama aja ya, kayak Andi KW tadi. Oke. yang utama privilege-nya adalah experience. Teman-teman akan dapat pengalaman baru, bertemu orang baru, bertemu dengan lingkungan baru, circle yang baru, semuanya serba baru. Yang pasti harus tetap percaya diri. Oke, dari Mas Andi dan juga Mas Lukman. Kalau boleh tahu sebelumnya nih dari jurusan apa sih? Kalau saya sendiri dari hukum Kak. Oke, kalau Mas Lukman sendiri? Kalau saya dari sastra Inggris. Oke, ini sudah menjadi salah satu gambaran ya produk Fakultas Hukum dan juga produk Fakultas Sastra gitu. Yang satu lancar banget bahasa Inggrisnya, yang satu public speaking-nya juga lancar. Aduh, jadi takut kalah Nova di sini ya. Oke, mengenai privilege ya sebagai mahasiswa yang dirasakan selama ini, selama menjadi mahasiswa, apakah hanya menerima perkuliahan saja atau mungkin dari tadi materi yang udah kita bahas juga dirasakan oleh Andi dan juga Lukman mengenai keikutsertaan di organisasi, kemudian UKM dan lain sebagainya. Iya. Tentunya itu juga udah kita rasakan ya, apalagi sampai saya di semester 5 ini mulai dari awal kampus itu juga sudah memfasilitasi yang namanya UKM. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang belum tahu UKM, mungkin kalau di SMA itu namanya ekstrakurikuler. Jadi di situ kita bisa mengasah life skill dan juga soft skill yang kita punya nih Kak. Mulai dari mungkin yang punya bidang menari, di bidang kesenian, bisalah ikut UKM yang sesuai dengan minat bakatnya gitu. Oke, kalau Andi sendiri ikutnya di mana nih? Kalau saya kalau saya 2 UKM sih sampai saat Oke. ini. UKM Paduan Suara sama PIK Remaja. Oke, nggak ikut tari tapi ya. Enggak, takut Kak. Oke. Kalau dari Lukman sendiri? Banyak banget sih. Kalau dari UKM seperti yang dibahas tadi, yang pasti kalau kuliah tuh jangan hanya kuliah pulang aja. Kalau kita udah kuliah, kita cari pengalamannya, kita cari ilmunya. Kemudian dari UKM teman-teman bisa menjadi apa yang teman-teman mau. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu stuck bahwa aduh kayaknya aku ikut UKM bakal buang-buang waktu, bakal buang-buang duit juga. Nggak. Jadi semakin teman-teman aktif di kampus, semakin teman-teman semua aktif berorganisasi, teman-teman akan banyak mendapatkan pengalaman. Karena sekali lagi pengalaman itu mahal loh teman-teman.
Oke, luar Selain nambah biasa. pengalaman juga kalau kita aktif di kampus itu kita bakal dikenal nih ya lu. Bukan gitu hanya ya. di kalangan mahasiswa saja Kak. Supaya famous gitu ya. Kita juga bisa dikenal dengan dosen, bisa lebih Oke. dekat dengan dosen. Gitu sih. Jangan-jangan dikenal juga sama yang punya kantin gitu ya. Pastinya sih. Jarang pulang kampus ini. Oke deh, kalau jadi mahasiswa kira-kira boleh nggak sih kita sambil lalu berwirausaha? Biasanya ini banyak banget ya untuk adik-adik kelas 12 yang lagi live streaming. Mungkin semasa sekolah mereka sekolah sambil berwirausaha. Kalau di perkuliahan masih boleh nggak sih kira-kira? Boleh banget sih, apalagi di kampus aku ya, di UNAS itu ada UKM COE, Center of Entrepreneurship. Oke. Jadi teman-teman di situ di UKM itu diajarkan bagaimana sih caranya untuk berwirausaha dan nggak harus dari fakultas ekonomi aja, fakultas sastra, hukum, fisip, pertanian juga bisa bergabung di situ dan diajarkan bagaimana sih caranya untuk berwirausaha. Dan nggak hanya itu ya, apalagi di saat sekarang era milenial nih, banyak sekali potensi-potensi dari media digital yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya buka online shop. Jadi adik-adik semua di rumah nih, kalau mau kuliah, kalau sambil cari duit bisa banget bikin online shop buat jualan, itu juga masuk hitungan dari berwirausaha gitu sih. Oke. Jadi selama kita masih bisa ngebagi waktu ya antara berwirausaha dengan kuliah kita dan juga organisasi kita, ya nggak apa-apa, kita dicoba aja dulu. Selama di situ masih ada kesempatan untuk mencoba, nggak ada salahnya kan Kak untuk kita mencoba. Kan kita juga jadi mahasiswa kayaknya udah usia remaja yang udah mau jadi remaja tingkat akhir nih ya. Kayaknya nggak enak banget nih mau jajan harus minta sama orang tua, mau beli ini harus minta sama orang tua. Kayaknya kalau kita menghasilkan uang sendiri itu bakal jadi sesuatu hal yang luar biasa gitu. Di usia muda kita sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan kita mau beli-beli dengan uang hasil keringat kita sendiri. Oh gitu ya, ini sedikit curhatan. Apalagi Iya, di masa Covid pengalaman nih. yang ini ya, pengalaman yang paling dalam banget kayaknya di tahun 2020 apalagi ya di tengah pandemi Covid-19 ini. Dan juga untuk teman-teman yang udah live streaming mungkin juga bertanya-tanya kenapa sih yang lagi ngobrol di depan ini nggak pakai masker. Jangan salah ya, meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini kita sudah cuci tangan, pakai hand sanitizer juga dan selalu menggunakan masker karena kita lagi mau ngobrol, jadi kita sisihkan dulu maskernya ya. Untuk yang di rumah live streaming sambil pakai masker juga jangan lupa. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai privilege sebagai mahasiswa nih ya. Kayaknya tadi belum dijelaskan dari universitas mana ya. Kayaknya Sampai lupa ketinggalan tadi. sedikit ya. Mas Andi dan Mas Dari aku Lukman? ya, kalau aku sendiri dari University of Abdurrahman Saleh Situbondo. Oke. Mas Lukman? Singkatnya sih UNAS, sama-sama Oke. dari UNAS kita berdua. Jadi sama ya, satu kampus satu kampung ini jangan. Iya. Oke deh. Kalau mengenai perkuliahan ini dengar kabar burung, katanya tidak hanya sebagai mahasiswa tapi juga berprestasi di kampus. Boleh dong sedikit cerita mengenai pengalamannya gitu. Andi dulu deh. Dari Ilo dulu deh. Kalau Kan bisa gimana? kalau dia itu sudah mengalami masanya, kalau saya sedang proses di Oh, masa sedang itu. proses. Oke, Oke. siap. Aku pribadi sih pertama masuk kampus, pertama masuk UNAS itu kenal organisasi langsung disuruh ikut duta bahasa Oke. bareng sama moderator kita Mbak Nova juga. Aduh, ini jadi buka kartu ya. Ternyata kita satu Terciduk. kampung. Oke. Sama-sama juara 2 duta bahasa, kemudian 2017 menjadi wakil 1 Kakang Situbondo, 2018 menjadi runner up 1 Putra Batik, dan yang terakhir menjadi finalis Raka-Raki Jawa Timur Oke, 2020. luar biasa ya. Jadi nggak heran kalau public speakingnya lancar banget di sore hari ini ya. Kalau Mas Andi sendiri nih, Kalau aku sendiri dari tahun 2018 sebenarnya dikomporin sama moderatornya juga gitu ya. Jadi dikomporin sama moderatornya buat ikut pemilihan duta batik waktu itu, dan waktu itu masih maba nih ya, masih maba banget. Akhirnya di 2018 alhamdulillah juga dapat predikat Putra Persahabatan. Dan setelah itu ikut UKM PIK, dan di UKM PIK itu di tahun 2020 kemarin akhirnya saya mencoba untuk ikut Duta Genre Kabupaten Situbondo, dan alhamdulillah kemarin jadi winnernya, jadi Duta Genrenya, dan sekarang masih proses penilaian ke Jawa Timur. Oke, luar biasa sekali ya. Meskipun kita kuliahnya hanya di Situbondo, tapi bisa membuktikan bahwa kita juga bisa berprestasi seperti itu.
Oke, ini merupakan salah satu privilege sebagai mahasiswa ya. Selain kita mendapatkan ilmu, pendidikan sesuai dengan jurusan kita, kemudian kita juga mendapatkan pengalaman dari organisasi dan juga UKM mungkin yang diikuti juga oleh Andi dan Lukman. Ternyata kita di luar sana juga bisa mengikuti pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin sangat bermanfaat lah untuk kehidupan kita ke depannya, seperti itu. Oke, buat adik-adik yang ada pertanyaan, mungkin ada yang ditanyakan seputar UNAS juga boleh, oke. Kemudian juga seputar privilege-nya sebagai mahasiswa juga boleh. Langsung aja tulis di kolom komentarnya Festpen Situbondo, langsung live streaming di IG-nya ya. Kita melanjutkan perbincangan untuk sore hari ini. Ada satu pertanyaan nih yang pengen saya tanyakan. Dengar-dengar ya, khususnya di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini ada program untuk pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Kira-kira gimana sih caranya supaya kita yang pengen banget kuliah ke luar negeri tapi mungkin nggak bisa langsung kuliah di sana, tapi melalui program pertukaran mahasiswa gitu? Enggak, dari siapa dulu? Boleh? Saya dari ILO karena relate dengan fakultas dia ya. Iya, betul. Oke. Jadi kebetulan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo itu sedang melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri. Salah satunya adalah Universitas Raja Mangala Thailand, di mana pada setiap tahunnya kita mengirimkan beberapa mahasiswa untuk student exchange atau pertukaran pelajar. Syarat-syaratnya sih cukup dengan mendaftarkan diri aja. Oke. Daftarkan diri, kemudian yang harus bisa berbahasa Inggris basic aja. Jadi nggak perlu bisa bahasa Inggris banget, asalkan bisa mengerti dan melafalkannya dengan basic aja sudah bisa melakukan pertukaran pelajar itu. Gak hanya di Thailand aja nih Kak, banyak banget, salah satunya ada di Cina. Tapi berhubung ada COVID, yang awalnya pada tahun 2020 kita mengirimkan 2 mahasiswa untuk berangkat ke Cina, itu harus dipospon dulu, harus ditunda dulu. Insya Allah kalau sudah 2021 mulai aman lagi, COVID-nya juga udah pada mudik, kita baru kembali melanjutkan program student exchange itu sih. Oke, jadi Mungkin yang paling penting hanya bisa berbahasa Inggris ya. Basicnya bahasa Inggris Iya, aja. karena memang bahasa Inggris ini bahasa internasional. Jadi kalau nggak Betul. bisa bahasa Inggris nyampe sana kita gimana ya? Kalau misalnya lapar gimana, pakai bahasa isyarat mungkin ya. Dari Mas Andi sendiri. Kalau dari aku mungkin tadi udah disebutkan ya secara dokumennya itu seperti apa. Tapi kalau di sini aku pengen nambahin sedikit, kalau pengen ikutan pertukaran mahasiswa gitu, yang terpenting adalah niat dari diri kita sendiri dulu. Oke. Kita harus punya niat yang benar-benar punya tekad, oh ya, aku pengen nih dapat kesempatan buat jadi mahasiswa yang ke luar negeri. Karena selain kita punya kesempatan yang sama dengan orang-orang lain, kita bisa keliling di luar negeri itu kan secara gratis nih ya Kak. Secara kan itu satu kebanggaan nih di dalam diri kita. Oh iya, aku ini keliling luar negeri ini dibiayain nih, bukan pakai biaya sendiri. Tapi di sana jangan pernah melupakan tugas kita juga. Kita di sana juga ingin belajar, ingin bertukar budaya dengan daerah sana, seperti itu. Oke, kalau misalnya kita menjadi salah satu nih ya, baik Mas Andi ataupun Mas Lukman, menjadi salah satu mahasiswa yang berangkat ke luar negeri misalnya, Amin, pasti amin. ya di pikiran mahasiswa yang lain atau mungkin di pikiran adik-adik yang lagi live streaming sore hari ini, harus pintar, kemudian juga IPK harus 4 mungkin atau 3, sekian mungkin. Gimana nih dari Mas Andi dan Mas Lukman sendiri? Kalau ngomongin masalah IPK sih standar ya. Oke. Yang penting adalah ketika kita mau berangkat itu akan ada beberapa tes. Salah satunya adalah tes wawancara. Jadi pihak kampus menanyakan tentang kesiapan kita. Kesiapan dari mental, psikologi, dan juga dari keilmuan yang kita miliki. Jadi buat adik-adik semua kalau memang mau berangkat ke luar negeri, harus bulatkan tekad dulu. Masalahnya kita pergi ke negara orang yang budayanya beda, karakter orang-orangnya juga beda, bahkan pola belajarnya pun beda. Nah di sini harus disiapkan betul-betul, harus matang dulu nih. Kita beneran mau berangkat nggak sih? Seperti itu. Kalau ngomongin masalah biaya nih Kak, biasanya kan nanya, aduh keluar negeri biayanya dapat dari mana gitu. Iya. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sendiri sudah menyediakan, ini sudah termasuk dalam paket beasiswa. Jadi ada beberapa beasiswa ke luar negeri yang tidak dikenakan biaya sepeser pun, ada juga yang menggunakan sistem bagi. Jadi beberapa akomodasi dari kampus dan beberapa juga dari mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Jadi nggak ada alasan aku mau kuliah di luar negeri tapi aku takut, nggak perlu. Karena kalau kita mau usaha,
mau belajar, jalannya pasti ada kok, percaya deh. Oke, dari Mas Andi sendiri. Nyambung yang tadi masalah adaptasi ya Kak. Jadi kita harus benar-benar bisa beradaptasi dengan keadaan di luar sana. Jangan mentang-mentang kita dari Situbondo nih ya, mungkin emang dalam tanda kutip orang Situbondo rada keras kayak gitu. Jadi jangan kita membawakan kepribadian kita ke sana gitu. Jadi kita pelajari dulu culture yang ada di negara itu seperti apa. Terus kita dalamin dulu regulasi yang ada di suatu negara itu seperti apa. Jadi setelah kita pelajari semuanya, lalu kita aplikasikan di sana. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa ya dikatakan bad attitude lah adalah orang sana. Tetapi jangan pernah melupakan culture kita juga. Biar kita bisa menunjukkan oh ini loh orang Indonesia kayak gitu. Oke, ini mungkin menjadi hal penting yang perlu digarisbawahi ya. Tips dari Mas Andi bagaimana kita bisa menjadi salah satu mahasiswa yang bisa ikut program pertukaran pelajar ke luar negeri seperti itu. Oke, untuk Mas Andi dan juga Mas Lukman selama berkuliah nih, mungkin boleh deh kasih tips buat adik-adik yang ada di rumah yang lagi live streaming nih ya. Gimana sih caranya kita untuk mengeksplor diri selama kita ada di bangku perkuliahan? Monggo nih dulu. Oke. Kalau mengeksplor diri dari aku sih pertama kita harus kenal diri kita dulu seperti apa. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan yang kita punya itu seperti apa. Jadi ibaratnya seperti ini. Kadang orang itu selalu merasa insecure nih ketika melihat orang lain. Yang perlu kita ingat di sini adalah setiap orang itu sudah punya bajunya masing-masing, sudah punya sepatunya masing-masing. Artinya seperti ini. Orang itu sudah berada pada porsinya dia dan kita juga sudah ada pada porsi kita. Jadi ketika kita sudah mendapatkan A, ya sudah kita syukuri dan setelah itu adalah kita mempelajari yang kita dapatkan itu. Setelah kita mempelajari apa yang sudah kita dapatkan, lalu kita aplikasikan sesuatu hal yang sudah kita dapatkan itu. Setelah kita aplikasikan, lalu kita kembangkan lagi supaya bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Oke, ini bisa menjadi pesan ya buat kita semua mungkin yang sering banget ikut-ikutan teman yang teman ikut A gitu ya. Iya. Jadi harus nggak sesuai teguh pendirian nih Kak. Benar banget. Dari Mas Lukman mungkin ada tambahan juga. Namanya dikit aja dari Andi, stop being insecure. Jadi every person is unique. Kalian punya kelebihan kalian masing-masing. Jangan pernah mengcompare diri kalian dengan orang lain. Meskipun orang lain punya suatu hal yang kalian nggak miliki, it's okay. Kalian punya satu hal yang lebih indah daripada yang orang lain nggak miliki. Jadi tetap jadi diri sendiri, tetap belajar dan stop thinking the impossible. Just think the impossible that I am possible. Itu aja sih. Oke deh. Untuk Mas Andi dan juga Mas Lukman ya, untuk pembahasan berikutnya nih masih mengenai privilege. Kira-kira ini ada hubungannya nggak sih antara privilege dengan ya kesuksesan kita ke depannya nanti setelah kuliah pada khususnya? Kan dari ILO. Ada banget. Ada banget. Iya. Kira-kira apa nih? Keuntungan terbesarnya adalah kita mampu untuk public speaking. Jadi Iya. public speaking itu sangat penting banget buat teman-teman yang ada di rumah nih. Meskipun teman-teman nggak tergabung dalam organisasi apapun, teman-teman coba deh belajar buat berani, belajar buat ngomong aja di depan cermin. Jadi itu yang akan menjadi kunci dari teman-teman untuk bisa bersosialisasi dan be humble untuk teman-teman yang ada di rumah. Itu sih. Dari Mas Andi sendiri? Kalau aku sih ada banget ya, bener kata Ilo tadi salah satunya adalah public speaking. Ya mungkin biasanya waktu kita SMA, waktu kita SMP, kita selalu kalau kata guru nulis ya udah kita nulis aja. Tetapi kalau di bangku kuliah kita yang harus lebih aktif daripada pengajar kita kayak gitu. Kita bisa melatihnya melalui waktu kita presentasi kayak gitu kan. Kadang kalau mahasiswa itu mau presentasi ya udah kamu aja kayak gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya udah kita ambil kesempatan itu untuk melatih kita kayak gitu, untuk melatih soft skill yang kita punya gitu Kak. Oke, dan hal ini sudah dirasakan langsung ya oleh Mas Lukman dan Mas Andi. Sudah dirasakan. Gitu. Dengan keikutsertaannya di organisasi, kemudian UKM ini juga bisa melatih public speaking dan akhirnya bisa menjadikan diri kalian berdua sebagai mahasiswa yang berprestasi. Ini sangat luar biasa dan jadi motivasi ya buat adik-adik kelas 12 yang ada di rumah. Dan untuk kalian juga yang mungkin nggak percaya diri nih, kayaknya saya nggak bisa. Ini harus benar-benar meyakinkan diri sendiri. Motivasi diri sendiri ini paling penting ya daripada motivasi dari orang lain seperti itu ya. Oke deh. Untuk kesempatan hari ini kalau masih ada pertanyaan boleh langsung ditulis kolom komentarnya ya di IG Vespen Situbondo dan jangan lupa juga bakalan ada kegiatan berikutnya ya dari kegiatan hari ini yaitu roadshow di tanggal 21 sampai 26 Juli 2020 nantinya bakalan ada seminar dari Vespen Situbondo dan juga di tahun 2021 bakalan ada expo dan juga tryout yang bisa kalian ikuti sertanya ya.
Dan untuk Mas Andi dan Mas Lukman, mungkin ada sedikit tips atau pesan untuk adik-adik yang ada di rumah yang lagi stay tune sore hari ini. Kalau dari aku sih, just being yourself lah. Temukan jati dirimu secepat mungkin. Itu. Oke, dari Mas Andi sendiri? Kalau dari aku jangan pernah takut gagal, karena gagal itu pasti sebelum kalian mencoba untuk menjadi berhasil. Oke, jadi keberhasilan ini tumpukan dari gagal gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman khususnya yang kelas 12 yang udah stay tune di live streamingnya Fastpen Situbondo, dan sekali lagi jangan lupa untuk kepoin terus ya IG-nya Fastpen Situbondo. Di sana sudah tertera informasi selengkap-lengkapnya, terutama juga tentang program kerja kedepannya seperti apa, dan di sore hari ini adalah salah satu programnya yaitu Roadshow, dan di tanggal 21 kembali Nova ingatkan sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 bakalan ada seminar yang wajib banget kalian ikuti, dan di tahun 2021 nanti bakalan ada expo dan juga tryout. Terima kasih kesempatannya buat Mas Ilu dan juga Mas Andi di sore hari ini sudah menyempatkan waktu bersama kami. Dan perjumpaan kita harus diakhiri dulu ya, karena ada pertemuan pasti ada perpisahan seperti itu. Jangan kangen gitu ya. Nanti kalau kangen boleh kepoin IG-nya Fastpen Situbondo. Saya Nova Alia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.